Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi faghfirli wa alimni ma aqulu wa arsyidni ma a'malu wa ahlisni ma nawaitu ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut bersambung mengenai bahasan tentang belajar ridho. Belajar ridho, kita semuanya harus memahami liku-liku hidup, yang mana romantika kehidupan tak seorang pun yang luput dari cobaan, tak seorang pun luput daripada ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian, nyaman ujian, tidak enak ujian. Semuanya ternyata ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum lan bakal nguji sapa ingsun ing sira kabeh bisyarri kalawan barang kang ora enak, barang kang ala, sakit, miskin, tidak enak, bisyarri wal khairi, wal khairan kalawan bagus kebagusan, sugih, nyaman, nikmat, sehat, segala yang enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Fitnatan krana nguji, krana ujian, sebagai ujian. Ketika kita memahami wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan akan aku uji kamu dengan sesuatu yang tidak enak, dan akan aku uji kamu dengan sesuatu yang nyaman, yang enak. Yang tidak enak, miskin, sakit, musibah, segala fitnah. Wal khairi, dan kita diuji dengan sesuatu yang enak, yang nyaman, seperti kaya, sehat, hidup mapan, segala keinginan tercapai, fitnatan, sebagai ujian. Ketika seseorang memahami liku-liku romantika kehidupan, ini awal belajar ridho. Sehingga ketika menghadapi yang sulit, yang sukar, karena tuman nyaman, tuman angel, ketika menghadapi seangel, ya ringan saja. Karena sudah terbiasa. Jika tidak, mentoman nyaman, biasa enak, biasa segala keinginannya tercapai, suatu ketika bila mana dapat kesulitan, ini nyaman metel nanti tepuk, gampang seru, gampang sabar. Padahal nabi toman nyaman. Orang setoman nyaman, biasa enak, biasa nikmat, ini mudah putus asa. Nabi sebab toman nyaman. Saya ulang-ulang sampai kencak anak-anak nganyi-nganyi. Ulang nganyi-nganyi, segala kena terus dituruti. Ini yang mana sifat kekanak-kanakan. Sementara orang yang belajar ridho, ar-ridho sururul qalbi bimurril qada. Ar-ridho utawi kang aran ridho iku sururul qalbi bungai ati.
bimurril qadai kelawan paite pesten. Sianya marido adalah jembarna ate, legana ate, bunga seneng ate ketika menghadapi liku-liku pahit getirna ketentuan takdir. Nabi sebab sudah belajar. Idza sarrathul baliyatu kama tasurruhun ni'matu huwar radi. Idza sarrathu nalika nembungaake ing wong apa al baliyatu musibah cobaan ujian. Kama tasurruhu kaya oleh mbungaake ing wong apa nikmatu nikmat huwar radi yaiku wong kang ridho. Bila mana seseorang merasa senang tertimpa liku-likunya hidup kena musibah, sebagaimana dia senang ketika lima nikmat, berarti tidak ada bedanya. Bila mana seseorang merasa bungah ketika musibah, ngena bungah senengna ketika nerima nyaman nikmat, itulah orang yang ridho. Jadi tidak ada bedanya. Karena sadar semuanya paparing, semuanya nikmat. Cuma kaprana orang mulangan nyamai nikmat, saya nyaman-nyaman. Kaprana orang. Mun orang mukmin bisa membaca. Nyaman paparing, tak nyaman paparing, sugih paparing, miskin paparing, malarat paparing, sehat paparing, sakit paparing, musibah paparing, nikmat paparing. Ketika sadar sakabina ento dimaknai, difahami paling itu nyaman orang ridho. Karena semua bidana sadar semuanya itu pemberian Allah. Pemberian itu nyamana nikmat. Nikmat itu orang khusus nganyamai paparing. Paparing itu bida-bida tak pada-pada. Bodoh nyaman, bodoh tak nyaman, bodoh suki, bodoh miskin, bodoh malarat. Bodoh sehat, bodoh sakit. Ada suka, ada mudah. Jumpa pisah, senang susah, sukar mudah, sakit dan sehat. Ini ketika difahami oleh orang yang beriman, akanlah menjadi orang yang ridho. Alangkah untungnya orang yang ridho. Siapakah gerangan orang yang ridho? Orang yang ridho adalah orang yang takut kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiya ridho sapa Allah Gusti Allah anhum saking pira-pira kaum kang iman. Allah ridho terhadap mereka yang beriman yang beramal saleh. Wa radu anhu wa radu lan padha ridho sapa wong mukmin kang amal saleh. Anhu saking Allah dalika utawi mengkono-mengkono ridho. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada liman khasyiya rabbah. Liman kanggone wong khasyiya kang wedi sapa man rabbahu ing pangerane man. Berarti orang yang ridho itu orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah. Radhiyallahu anhum baradu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang takut kepada Allah, khasyiya rabbah, radiyah, Allah ridho, anhum, kepada mereka. Waradu, mereka pun ridho, rela menerima ketentuan takdir bimurril qada. Dengan terjadinya liku-liku, pahit getirnya kehidupan diterimanya dengan sururul qalbi, dengan lapangnya hati, dengan senangnya hati, dengan tenangnya hati. Orang macam ini jiwanya tenang, jiwanya tentram. Sewaktu-waktu dipanggil untuk pindah alam, ya orang yang itu, sewaktu-waktu dipanggil melalui Israel untuk pindah alam, yakni pisah dari dunia ke alam barzah. Diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang ridho. Rodiyah, mardiyah. Untungnya orang yang ridho itu memang untung. Al-fauzu liman radiyah bi hukmi rabbih. Al-fauzu utawi kabejan, al-fauzu utawi kabejan keuntungan iku liman kanggone wong radiyah kang ridho sapa man bi hukmi rabbih kelawan hukume pangerane man. Keberuntungan, beja beruntung itu bagi siapa? Liman radiyah bi hukmi rabbih. Orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang beja itu seseorang yang rela, yang ridho menerima ketentuan Tuhannya. Ditentukan apa dia? Kaya, rela. Miskin, rela. Susah, rela. Bunga, rela. Nah, rela semua. Karena difahami semuanya paparing, semuanya nikmat. Orang yang belajar ridho bisa memaknai bahwa nikmat itu pemberian. Bahwa pemberian itu tidaklah enak semua. Tidaklah nyaman semua. Pemberian Allah itu berbeda-beda. Ada kalanya seseorang yang dimudah dan dilapangkan rezekinya, dia bersyukur atas nikmat yang lapang. Dan ada pula seseorang yang didatangkan sempit hidupnya, tapi diterimanya dengan lapang. Itu pun disebut orang yang sabar kemudian ridho. Karena tahu, karena faham. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan dia urusan agama. Faham bahwa semuanya pemberian. Faham bahwa semuanya adalah nikmat. Nikmat ada kalanya nyaman, ada kalanya tidak aman. Namun yang mesti harus disadari oleh kita bahwa kebanyakan orang memahami nikmat itu yang nyamannya nyaman-nyaman. Namun kita yang belajar ridho harus bisa memahami bahwa nikmat itu beraneka. Ada kalanya nikmat pemberian tidak nyaman dan ada kalanya nyaman. Ada kalanya miskin, ada kalanya kaya, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya lapang, ada kalanya sempit, ada kalanya sukar, ada kalanya mudah. Itu semuanya pemberian. Itu semuanya nikmat. Ketika semuanya dimanage sebagai nikmat, maka akan menjadi orang yang ridho karena itu semuanya pemberian Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, qada Allah, radiyah bi hukmi rabbih. Seseorang yang rela, yang ridho menerima dengan lapang, dengan senang apa yang telah ditetapkan Tuhannya. Al-fauzu liman radiyah bi hukmi rabbih. Ini memang sesuai dengan temanya belajar ridho. Alangkah indahnya kalau hidup ini diterima dengan ridho. Menjalani semua kesulitan dihadapinya dengan penuh lapang. Dengan penuh tenang. Dengan penuh kerelaan. Tanpa mengeluh, tanpa sedih, tanpa merintih, tanpa gundah. Karena apa? Dimanage semuanya sebagai anugerah, sebagai paparing, sebagai nikmat. Untuk siapa itu? Liman radiyah bi hukmi rabbi. Bagi seseorang yang rela dengan ketentuan Tuhannya. Ditakdirkan apa kita? Kaya, bersyukur. Miskin, kalau bisa bersyukur. Sekurang-kurangnya sobar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia orang yang faham urusan agama, faham tentang perintah, faham tentang larangan, faham tentang ma'ruf, faham tentang mungkar, faham tentang halal, faham tentang haram. Difahamkan oleh Allah. Namun yang namanya faham
Faham itu yang disebut faham. Apa yang disebut faham? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi do pangeran kula zidni mugi paring tambah ing kula ilman ing ilmu warzuqni lan mugi paring tuan ing kula fahman ing kefahaman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah kefahaman. Kenapa saya hanya faham? Faham itu ketika apa yang telah diketahui ditingkatkan untuk dimengerti, ditingkatkan untuk diterjemahkan dalam kondisi nyata. Faham itu adalah perbuatan yang nampak dohir sesuai muwafaqah dengan perilakunya batin. Berarti tidaklah disebut faham kalau tidak sinkron antara dohir dengan batin. Barulah disebut faham ketika menyatu antaranya dohir dengan batin. Apa yang dikata, apa yang dibuat, sekaligus apa yang diniat. Inilah faham. Faham apa yang dikata, apa yang dibuat, sekaligus apa yang diniat. Berarti tidak berselisih, tidak bertentangan. Inilah yang disebut as-sidqu fil qauli, as-sidqu fil fi'li, fil amal, as-sidqu fil niyah. Ucapannya benar, perbuatannya benar, niatnya benar. Ini disebut faham. Ketika disebut faham, inilah yang dikehendaki baik oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini tanda pertama orang yang dikehendaki baik. Kemudian tanda kedua, seseorang yang dikehendaki baik, wa yuzhidhu fid dunya. Wa yuzhidhu lan dadiake zuhud sapa Allah ing man ing wong fid dunya ing dalam dunya. Tanda pertama seseorang yang dikehendaki baik difahamkan urusan agama. Tanda kedua dijadikan dia orang yang zuhud, cinta amalia akhirat. Tidak serakah, tidak rakus, tidak tomak dengan dunia, dengan harta. Pertama, seseorang yang dikehendaki baik epa faham urusan agama, si kedua epa zuhud urusan dunia. Lebur, seneng, rajin, tekun, semangat beramal untuk akhirat. Topo kata orang Jawa. Mengambil dunia sebatas hajat. Mengambil dunia sebatas bekal. Biqadril hajah, sebatas. Berarti apa-apa yang dibutuhkan itu diambil. Karena yang tidak dibutuhkan ya tidak diambil, karena namanya zuhud. Zuhud itu mengambil dunia hanya yang dibutuhkan, hanya yang dihajatkan. Itu pun untuk kendaraan, itu pun untuk wasilah sebagai tumpaan menuju ke akhirat. Berarti yang dituju akhirat. Karena seseorang yang difahamkan urusan dunia, ini mana orang alim. Al-alimus shadiqu kaunuhu zahidan wa mukbilan ala akhiratihi. Orang alim entumun bener-bener alim kaunuhu zahidan. Keberadaannya orang setopo, tidak serakah, tidak rakus, tidak tomak dengan harta. Ini orang alim yang sebenarnya. Al-alimu shadiqu kaunuhu zahidan. Ini sifat yang dimiliki oleh orang alim yang sebenarnya. Al-alimu shadiq kaunuhu zahidan. Wa muqbilan ala akhiratihi. Orientasinya, tujuan intinya adalah akhirat. Ini orang alim yang hakiki, orang alim yang sebenarnya, orang alim yang sejati. Zuhud, tujuan akhirnya, akhir orientasinya. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena difahamkan urusan agama. Kalau faham urusan agama, otomatis
sifat yang dimiliki zahidan. Sebab faham apa? Kullu afrohid dunya haddu iblis. Kullu afrohid dunya utawi sekabe piro-piro kasenengan dunya iku haddu iblisa, bagiane iblis. Semua kesenangan dunia, apa saja bentuknya kesenangan dunia, seneng bunga perak dengan dunia, haddu iblis. Kesenangan kalau orientasinya dunia, kepuasan kesenangan kalau tujuannya dunia, ini berarti haddu iblis, bagiannya setan, bagiannya iblis. Memang jeratnya di situ. Kayak umpanya memang di situ, yakni kesenangan dunia. Sehingga orang alim yang sebenarnya berusaha untuk menghindar dari kesenangan dunia. Sehingga memiliki sifat yang namanya zuhud. Ini orang alim yang sebenarnya bersifat zuhud. Karena faham, kan difahamkan oleh Allah. Yufaqihu fiddin. Dunia dan segala isinya. Ini kalau tujuan kiblatnya dunia. Ini menjadi umpan, kailnya, jeratnya setan. Haddu iblis. Bagiannya iblis. Ini oleh sebab faham berbuah zuhud. Mun beda orang banyak ilmu semangat antusias kalawan dunia kalawan harta berarti tomak. Ketika tomak apa yang subur? Mau tidak mau. Berlaku sabda Nabi, hubbul mali wasyarafi yumbitanin nifaqo fil qalbi kama yumbitul ma'ul baklah. Hubbul mali utawi seneng bondo, wasyarafi lan seneng jabatan pangkat iku yumbitani bisa nukulake apa seneng dunya lan jabatan pangkat, annifaqo ing sifat nifak munafik fil qalbi ing dalem ati, kama yumpitu kaya oleh bisa nukulake apa almau banyu albakla ing sayuran. Cinta harta dan cinta jabatan pangkat, keduanya dapat menumbuh suburkan sifat nifak, sifat munafik di dalam hati, ibarat laksana air yang menumbuh suburkan sayuran. Sayuran bisanya subur oleh sebab disiram. Tanaman bisanya subur oleh sebab disiram. Begitu pula sifat nifak, begitu pula sifat munafik di dalam hati suburnya oleh karena cinta dunia dan cinta jabatan pangkat. Mau tidak mau. Ini sabda Nabi. Yang subur sifat nifak bila mana seseorang gandrungnya terhadap kekayaan dunia. Sehingga orang alim yang sesungguhnya, orang alim yang sejati, orang alim yang hakiki memiliki sifat zuhud. Wa mukbilan ala akhiratihi, wa mukbilan lan kang madhep ala akhiratihi ing atase akhirate alim sodik. Sudah barang tentu orientasinya, kiblat tujuannya akhirat. Ketika kiblat tujuannya akhirat, dipuja tidak bangga, dicela tidak kecewa. Ini sifatnya orang alim yang hakiki, sifatnya orang alim yang sejati. Tidak ada bedanya. Dicela, tak empes. Dipuja, tak nangkar. Dipuja tidak bangga, dicela tidak kecewa. Oleh Nabi sebab zuhud. Larangnya sifat zuhud itu kira-kira. Mahalnya kira-kira sifat itu. Mahal ya larang. Itu tadi keningnya pilih, ini manalah mahalnya larang. Langka. Namun kita ada kesempatan untuk
belajar. Bagaimana belajarnya? Belajarnya kita jangan sampai keliru pilih teman. Jangan sampai keliru pilih kawan. Inna asla kulli khairin wa syarrin al-luqmatu wal khiltatu. Inna asla kulli khairin, sak temene asal usule saben-saben kealanan, sesungguhnya asal mula kejahatan. Wa khairin, dan sesungguhnya asal mula kebaikan, iku al-luqmatu, makanan, wal khiltatu, dan berkawan, berteman. Sesungguhnya asal mula kejahatan dan kebaikan itu dari makanan dan bergaul. Inna asla kulli khairin wa syarrin al-luqmatu wal khiltatu. Dengan demikian, ketika kita tidak salah pilih teman, tidak keliru pilih kawan, maka kita akan menjadi orang pilihan. Karena benar memilih kawan, benar memilih teman. Yang sering kita ikuti bahasanya, bahwa tabiat seseorang itu tidak bisa keluar daripada 3. Keturunan, makanan, dan pergaulan. Berarti watak, tabiat, karakter, ya di dalam 3 ini tidak bisa keluar. Awas nasab keturunana, awas makanana, awas kanca-kancaana, temu. Maka orang akan bisa belajar ridho bersama orang-orang yang penyabar, orang-orang yang sabar. Karena akan terwarisi, tertulari sifat sabarnya oleh orang yang penyabar. Karena sebagai dai, sebagai mubaligh sejati, dai hakiki, itu haruslah memiliki 5 sifat. Apa 5 sifat yang dimiliki oleh dai hakiki mubaligh sejati? Aliman, amilan, qasidan, lainan, soburon. Aliman pertama bil ilmu. Amilan kedua beramal. Qasidan ketiga bertujuan, bermaksud kemana? Ala akhirati, tujuannya akhirat. Nah, kalau tujuannya akhirat, ya kok gelek, dipuja tidak bangga, dicela tidak kece. Wala yakhafuna laumata laim. Wala yakhafuna lan ora padha khawatir kabeh laumata laimin ing pamaidune wong kang maidu. Ini orang alim sejati, orang alim al-alimus shadiqu. Termasuk dai hakiki mubaligh sejati. Beramal, berilmu, beramal, qasidan tujuannya akhirat. Lainan, lemah lembut. Tak pangamuk, tak pamoreng-moreng, lainan. Soburon, yang terakhir penyabar. Tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Soburon. Nah, soburon ini sifat yang dimiliki dai hakiki mubaligh sejati. Ketika bertemu dai mubaligh macam ini akan membawa athar, membawa labet, gaya resonansi, gaya gema, tertulari. Karena si kapolong orang beda maca kitab 1000 kitab judulnya pada tentang sobar. Biarpun tiap hari kapol pustakaan nyari kitab judulnya ini tentang sobar baca. Gulaku boleh kapol pustakaan nyari kitab lain, pengarang lain, saya baca judul yang sama tentang sobar. Gulaku boleh sampai 1000 kitab judulnya pada kalah cepet. Kalawan apolong akumpul orang siandik sifat si kocak al-alimus shadiqu.
Sikoca ada ilallah kaunuhu aliman amilan qasidan lainan saburon. Orientasinya akhirat. Untungnya kalau kita mendapatkan mubalik macam ini, kita menjadi orang yang otomatis. Tanda yang kedua, Allah jadikan orang yang dikehendaki baik, Allah jadikan orang yang zuhud. Yang ketiga, tanda orang yang dikehendaki baik. Tanda yang ketiga, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah wa yubsirhu uyuba nafsihi. Wa yubsirhu lan paring weruh sapa Allah ing man uyuba nafsihi ing pira-pira cacate awak dhewe man. Tanda ketiga, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah Allah perlihatkan aib cacat dirinya sendiri. Pas ngawes pandai maca kesalahan diri sendiri. Introspeksi, pengawasan ke dalam. Bahasa agamanya muhasabah. Seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah dijadikan dia orang yang rajin muhasabah. Pas cetak ngawes ka aib badan ka diri. 3 tanda seseorang yang dikehendaki baik. Pemahaman sebaliknya yang disebut mafhum mukhalafah. Berarti seseorang yang dikehendaki jelek. Seseorang yang dikehendaki buruk oleh Allah, ya sebaliknya. Yang dikehendaki baik oleh Allah dijadikan orang yang paham tentang agama, dijadikan dia yang zuhud tentang dunia, dijadikan dia yang pandai introspeksi, yang pandai muhasabah. Ini yang dikehendaki baik. Yang dikehendaki jelek itu sebaliknya. Pak bodoh urusan agama, pas rekah kalawan dunia, pas denawa salah noreng. Kita harus curiga terhadap diri kita sendiri, manakala pas dena ngawes salah noreng. Mun pas dena ngawes salah noreng itu pertanda dikehendaki buruk. Mun pas dena ngawes kasalahan orang, aib cacat orang lain itu pertanda dikehendaki jelek oleh Allah. Pilih mana yang kita pilih. Inginkah kita dikehendaki baik? Tentu memilih faham agama, memilih zuhud dan memilih muhasabah. Sebaliknya, kalau memilih bodoh urusan agama, memilih serakah tomak tentang dunia, pasti kesalahan orang itu otomatis dikehendaki buruk, dikehendaki jelek oleh Allah. Untung semuanya diberikan tanda bagi kita. Untung kita tinggal memilih. Pilih yang mana? 3 tanda itu. Tanda dikehendaki baik dan tanda dikehendaki jelek. Oleh karena diberi akal. Kita diberi akal. Kita diberi telinga. Kita diberi mata. Kita diberi hati. Dan dengan 3 alat yang diberikan oleh Allah untuk kita, melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui hati, maka dengan alat-alat ini kita mengenal perintah-perintahnya Allah, kita tahu larangan-larangan Allah. Taunya semuanya itu melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui perasaan yang dinamakan hati. Untungnya kita diberi indra. Untungnya kita diberi rasa. Melalui mendengar kita dapat mengambil faedah dari hasil mendengar. Maulidho, pitutur, nasihat, peringatan lewat telinga. Untung seseorang yang diberi oleh Allah penglihatan bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran segala kejadian. Akhirnya menjadi faham. Faham apa yang didengar, faham apa yang dilihat, faham apa yang dirasa. Kadang ada orang buta, kadang ada orang tuli, tapi perasaannya peka. Benar dia buta, tapi perasaannya peka. Sensitif untuk bisa menerima kebenaran. Ini berarti juga dikehendaki betapa banyak orang yang punya pendengaran,
Betapa banyak orang yang punya penglihatan, tapi perasaannya tidak peka. Tumpul. Sehingga ketika tidak peka, sulit untuk menerima hidayah, sukar untuk menerima nasihat. Apa sebab? Tertutup, terhalang oleh keangkuhannya, tertutup oleh kesombongannya. Oleh sebab kesombongannya ini menutup, menghalangi kebenaran. Atakaburu raddul haq. Atakaburu utawi takabur sombong iku raddul haqqi, nolak perkara kang hak, nolak perkara kang bener. Oleh sebab angkuh dan sombong terhalang dari menerima kebenaran oleh sebab perasaannya tidak peka. Padahal sudah diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, perasaan, dan dengan 3 alat inilah manusia menjadi faham. Sehingga dikehendaki baik melalui telinga, ada yang melalui mata, ada yang melalui perasaan. Difahami urusan agama. Dan ini pun tidak luput dari apa yang dimakan, tidak luput apa yang dijadikan teman. Ingin jadi orang baik, yang dimakan baik, teman kanan kirinya baik. Inna asla kulli khairin wa syarrin al-luqmatu wal khiltatu. Inna asla kulli khairin, satemene asal usule perkara kang ala. Wa khairin lan satemene asal usule perkara kang bagus iku al-luqmatu puluhan panganan, wal khiltatu lan kekancan campuran. Sesungguhnya asal mula perkara yang buruk, dan sesungguhnya setiap perkara yang jelek, yang buruk, yang baik itu berasal dari mana? Al-luqmatu, makanan yang disuap. Wal khiltatu, dan pergaulan, percampuran, berteman, berkawan. Ini nyata, ini realita. Maka tabiat watak seseorang itu tidak dapat keluar dari nasab keturunan, dari makanan, dari berteman yang disebut pergaulan. Maka kita belajar ridho, jangan sampai pilih teman, jangan sampai pilih kawan. Karena kita akan tertulari sifatnya seseorang yang kita sering berdekatan, sering berdampingan. Innal mujawarata mu'athiratun. Sesungguhnya berdempetan, sesungguhnya berdampingan, sesungguhnya berdekatan, mu'athirah, membawa labet. Sikocak resonansi. Nah, maka sifat sabar ini ketika dimiliki seseorang yang penyabar, ada orang yang akrab dengan orang macam ini, nanti lambat laun akan terwarisi, akan kewarisan. Melo, sifat sabar. Nah, ini memang otomatis. Memang otomatis. Karena apa? Nur cahaya nur ini diberikan, dianugerahkan kepada seseorang yang banyak ingat. Nurnya Allah, cahayanya Allah diberikan kepada seseorang yang banyak ingat. Berarti orang yang banyak ingat, iya banyak nurnya. Semakin cerah, semakin terang, semakin padam. Istanarat dohirul abdi wa batinuhu bitakthiri dzikri. Istana roda di padang apa dohirul abdi, dohire kaulo wa batinuhu lan batine kaulo bitakthiri dzikri, kelawan ngake-ngake eling. Diri seorang hamba menjadi bersinar, menjadi bernur oleh sebab memperbanyak ingat. Selalu eling kata orang Jawa. Maka untung bagi kita dalam waktu saminggu eling terus.
Jumat sholawatan, Sabtu istighfar, Ahad tasbih, Senin tahmid, Selasa tahlil, Rabu takbir, Kamis hauqalah takbalah, Jumat sholawat. Nah, ini semakin bercahaya, semakin bersinar, semakin memang Allah menjadikan lewat ingat ini. Sehingga seseorang yang berdampingan dengan orang yang selalu ingat, selalu eling, kewarisan. Ya, maka kita beruntung sekali ke sini, ke tempat ini yang selalu didoai, selalu doa bersama. Rabbi faghfirli wa alimni ma aqulu wa arsyidni ma amalu wa ahlisni ma nawaitu. Rabbi, wahai Tuhan kami, faghfirli, ampunilah aku. Wa alimni ma aqulu, dan tuntunlah apa yang akan aku ucapkan. Wa arsyidni ma, dan bimbinglah apa yang akan aku perbuat. Wa ahlisni, dan murnikan apa yang aku niat. Berarti orientasinya akhirat. Ketika tujuannya ke sana, maka nanti lambat laun akan memperoleh. Karena kita berangkat belajar ridho, akan memperoleh ridho, dari situ akan memperoleh ketenangan, ketentraman, panggilan diseru. Ketika akan pindah alam dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan termasuk kita semua diseru, dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang damai. Itu siapa? Orang yang ridho. Mudah-mudahan kita semuanya amin. Wa iyyakum sawasabil wallahu ala ma naqulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.